Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penggunaan regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh luas tanah, tenaga kerja, dan teknologi pada PT Sekvindo Seumayam Kabupaten Nagan Raya. Kelompok kami terdiri atas Brigita Sarah, Imelda Chan, dan Pinkan Kamasi. Kita masuk pada bab yang pertama, yakni bab pendahuluan. Latar belakang. Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, di mana salah satunya subsektor perkebunan. Usaha perkebunan merupakan salah satu bentuk usaha yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian di Indonesia, di mana wilayah Indonesia yang terdiri atau lebih dikenal dengan wilayah agraris, salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit. PT Sekvindo yang berada di bawah pengawasan Pemerintah Republik Indonesia. PT Sekvindo berkantor pusat di Jalan KL Yosudarso, nomor 106 Medan. Wilayah perkebunannya berada di 2 provinsi, yaitu Sumatera Utara dan Aceh. Analisis regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Adapun beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap produksi kelapa sawit dari luas lahan, tenaga kerja, dan teknologi. Maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis jumlah produksi tanaman kelapa di perkebunan PT Sekvindo Seumayan Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka kami dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, seberapa besar analisis pengaruh luas lahan, tenaga kerja, dan teknologi dalam upaya peningkatan produksi pada PT Sekvindo Seumayam. Yang kedua, bagaimana model persamaan regresi dari penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama, mengetahui seberapa besar analisis pengaruh luas lahan, tenaga kerja, dan teknologi dalam upaya peningkatan produksi pada PT Sekvindo Seumayam. Yang kedua, bagaimana model persamaan regresi dari penelitian ini. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam membuka usaha dalam sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan kelapa. Selanjutnya kita masuk ke bab yang kedua, yakni tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian kelapa. Kelapa sawit adalah tumbuhan industri atau perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Pohon kelapa sawit terdiri dari 2 spesies, yaitu Enelaisis guianensis dan Elaisis olivera, yang digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit. Pohon kelapa sawit Elaisis guianensis berasal dari Amerika Barat, di antara Angola dan Gambia. Pohon kelapa sawit Elaisis olivera berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Kelapa sawit termasuk tumbuhan pohon, tingginya dapat mencapai 0 sampai 24 meter. Bunga dan buahnya berupa tandan, serta bercabang banyak. Buahnya kecil, apabila masak berwarna merah kehitaman. Daging dan kulit buah kelapa sawit mengandung minyak. Minyak kelapa sawit digunakan sebagai bahan minyak goreng, sabun, dan lilin. Ampasnya dimanfaatkan untuk makanan ternak, khususnya sebagai salah satu bahan pembuatan makanan ayam. Ciri-ciri fisiologi kelapa sawit yaitu terdiri atas daun, batang, akar, bunga, dan buah. Yang kedua,
Pengertian produksi. Produksi bisa dilihat dari dua aspek, yaitu kajian positif terhadap hukum-hukum benda dan hukum-hukum ekonomi yang menentukan fungsi produksi, dan kajian normatif yang membahas dorongan-dorongan dan tujuan produksi. Produksi merupakan hasil akhir dalam proses atau aktivitas ekonomi dan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Produksi merupakan hasil dari aktivitas kerja di bidang pemeliharaan tanaman. Baik buruknya pemeliharaan tanaman akan tercermin di tingkat produksi yang dihasilkan. Yang ketiga, pengertian lahan. Lahan merupakan tanah atau sekumpulan tubuh alamiah mempunyai kedalaman, lebar, yang ciri-cirinya mungkin secara tidak langsung berkaitan dengan vegetasi dan pertanian sekarang. Ditambah ciri-ciri fisik seperti penyediaan air dan tumbuhan penutup yang dijumpai. Lahan memiliki dua fungsi dasar, yakni fungsi kegiatan budaya dan fungsi lindung. Yang keempat, pengertian tenaga kerja. Menurut Sondang, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lain seperti bersekolah atau mengurus rumah tangga walaupun sedang tidak bekerja. Mereka dianggap secara fisik mampu dan pada sewaktu-waktu mampu bekerja. Yang kelima adalah pengertian teknologi. Menurut Riani Trinuri, teknologi adalah kemampuan alat termasuk mesin, modifikator, pengaturan, dan prosedur yang digunakan oleh manusia. Secara umum, teknologi dapat didefinisikan sebagai entitas, benda, maupun bukan benda yang diciptakan secara terpadu melalui pembuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Ada 3 klasifikasi dasar dari kemajuan teknologi, yaitu yang pertama, teknologi yang bersifat netral, yang kedua, kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja, yang ketiga, kemajuan teknologi yang hemat modal. Yang keenam adalah analisis regresi linier berganda. Menurut Sakharudin, persamaan regresi linier berganda adalah suatu bentuk persamaan regresi linier yang menjelaskan hubungan fungsional secara linier antara beberapa variabel bebas dengan hanya satu variabel tak bebas. Bentuk persamaannya sebagai berikut. Y sama dengan B0 ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah B3 kali X3 ditambah E, di mana Y adalah produksi, X1 adalah luas lahan yang diukur dengan satuan hektar, X2 adalah tenaga kerja atau variabel bebas yang diukur dalam satuan jam kerja, X3 adalah teknologi atau variabel bebas yang diukur dalam 1 jam kerja mesin. B0 adalah intercept atau konstanta, B1, B2, B3 adalah koefisien regresi faktor dari X1, X2, dan X3. E adalah error. Ketujuh adalah analisis korelasi. Menurut Hasan, analisis korelasi adalah suatu analisis yang mengetahui tingkat hubungan antara satu variabel atau lebih, yaitu X. Dalam hal ini adalah luas lahan, tenaga kerja, dan teknologi. Kedelapan adalah analisis determinasi atau R kuadrat. Menurut Hasan, analisis ini digunakan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen, koefisien determinasi R kuadrat, merupakan kuadrat dari nilai koefisien korelasi. Yang kesembilan adalah uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut terdistribusi normal atau tidak. 10 adalah uji homoskedastisitas.
Uji homoskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimbangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residu untuk semua pengamatan pada model regresi. Yang ke-11 adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistika yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Yang ke-12 adalah uji multikolinearitas. Adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkolerasi atau kolinearitas antara variabel bebas. Yang ke-13 adalah uji T. Menurut Zakhiruddin, uji signifikansi parameter individual atau uji T dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas, dalam hal ini X1, X2, dan X3, terhadap variabel terikat atau Y secara individual. Yang ke-14 adalah uji F. Menurut Sarwoko, uji F adalah suatu cara menguji hipotesis nol yang melibatkan lebih dari satu koefisien. Cara bekerjanya adalah dengan menentukan apakah kecocokan atau the overall fit dari sebuah persamaan regresi berkurang secara signifikan dengan membatasi persamaan tersebut untuk menyesuaikan diri terhadap hipotesis nol. Selanjutnya, bab 3, yaitu metode penelitian. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder yang diambil selama 10 tahun dalam kurun waktu 2006 sampai 2015. Sedangkan sampel pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil selama 10 tahun yang berkaitan dengan produksi, luas lahan, tenaga kerja, dan teknologi pada PT Sofindo Seumayam Kabupaten Ragan Raya. Data dan penelitian. Yang pertama, jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari PT Sofindo Seumayam dan buku-buku referensi yang bersifat teoritis yang diperoleh dari perpustakaan induk Universitas Teuku Umar. Dan yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, di mana metode ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori yang bersumber dari buku perpustakaan, literatur, internet, serta bahan lain yang dibutuhkan. Selanjutnya, model analisis. Untuk menganalisis hubungan antara variabel, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis berganda, analisis korelasi, koefisien determinasi, uji T, dan uji F. Mencegah dan mengurangi kesalahan secara manual, mengolah data dalam analisis ini menggunakan alat bantu aplikasi statistika yaitu Minitab versi 2018. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel independen atau bebas, yaitu X1, X2, dan X3. Dan satu variabel independen atau terikat yaitu Y. Adapun masing-masing variabel dapat didefinisikan sebagai berikut. Produksi atau variabel Y adalah hasil dari akhir yang diperoleh dari sebuah perusahaan yang merupakan hasil dari sebuah penelitian. Hasil ini diukur dengan satuan kilogram atau ton. Selanjutnya, yang pertama yaitu luas lahan atau X1 adalah besarnya lahan yang digunakan selama proses penanaman yang diukur dengan satuan hektar. Kedua, tenaga kerja adalah
orang yang bekerja dan merawat tanaman sehingga memperoleh hasil akhir yang maksimal, diukur dengan satuan jam kerja. Dan yang ketiga, teknologi atau X3 adalah alat yang digunakan untuk mempermudah dalam proses produksi yang diukur dengan satuan jam kerja mesin. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Berdasarkan pengujian hipotesis ini, maka apabila H0 berbanding B sama dengan 0, luas lahan, tenaga kerja, dan teknologi yang diteliti tidak terdapat pengaruh nyata terhadap peningkatan produksi pada PT Sofindo Seumayam Kabupaten Nagan Raya. Kedua, H0 berbanding B tidak sama dengan 0, luas lahan, tenaga kerja, dan teknologi yang diteliti terdapat pengaruh nyata terhadap peningkatan produksi pada PT Sofindo Seumayam, Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya, kriteria uji T. Hipotesa yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah apabila T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, parsial terdapat pengaruh yang nyata antara luas lahan, tenaga kerja, dan teknologi terhadap peningkatan produksi pada PT Sofindo Seumayam, Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya, apabila T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, parsial terhadap pengaruh yang nyata antara luas lahan, tenaga kerja, dan teknologi terhadap peningkatan produksi pada PT Sofindo Seumayam Kabupaten Nagan Raya. Kriteria uji F. Hipotesa ditetapkan dalam penelitian ini adalah yang pertama, apabila F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, parsial terdapat pengaruh yang nyata antara luas lahan, tenaga kerja, dan teknologi terhadap peningkatan produksi pada PT Sofindo Seumayam Kabupaten Nagan Raya. Dan yang kedua, apabila F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, parsial terdapat pengaruh yang nyata antara luas lahan, tenaga kerja, dan teknologi terhadap peningkatan produksi pada PT Sofindo Seumayam Kabupaten Nagan Raya. Masuk pada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Di sini dapat kita lihat bersama bahwa tingkat produksi, luas lahan, dan tenaga kerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sedangkan untuk teknologi dari tahun ke tahunnya mengalami penyesuaian, sehingga biaya yang digunakan juga semakin hari semakin berubah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan output dari regresi linear berganda menggunakan aplikasi statistika, yaitu Minitab versi 2018. Di sini dapat kita lihat persamaan regresi linear berganda yang bisa kita lihat pada regresi equation. Di mana persamaan ini bisa kita katakan dengan B sama dengan koefisien konstanta ditambah koefisien luas lahan ditambah koefisien dari tenaga kerja dan ditambah dari koefisien teknologi. Tabel koefisien di bawah ini dapat kita lihat dan dapat kita simpulkan bahwa setiap penambahan variabel X itu akan mempengaruhi keseluruhan penambahan satu variabel X atau variabel bebasnya. Tabel yang ini, T value, itu merupakan nilai hasil dari uji T atau uji signifikansi, atau uji per individu dari nilai X atau variabel bebasnya. Di bawah ini juga dapat kita simpulkan bahwa nilai variabel X atau variabel bebasnya itu tidak mempengaruhi variabel tericatnya atau Y. Untuk nilai variance inflation faktor ini, untuk masing-masing nilai X1 dan X2 ini dapat kita lihat bahwa nilai tersebut
merupakan nilai yang lebih besar dari 10. Sedangkan untuk nilai X3 atau teknologi ini, nilainya kurang dari 10 yaitu 1,83. Dapat disimpulkan bahwa nilai dari X1 dan X2 pada variabel ini terjadi multikolinearitas karena nilai dari variance inflation factor ini lebih dari 10. Dan karena pada variabel X1 dan X2 terjadi multikolinearitas, maka kita dapat menggunakan salah satu dari kedua nilai variabel tersebut dengan terlebih dahulu melihat hubungan yang dapat dianalisis dengan korelasinya. Seperti yang saya katakan tadi, karena nilai dari X1 dan X2 terjadi multikolinearitas, karena nilai variance inflation factor-nya lebih dari 10, maka kita harus melihat terlebih dahulu hubungan dari X1 dan X2 untuk melihat nilai manakah yang akan kita gunakan, apakah nilai dari X1 atau X2 dengan menggunakan analisis korelasinya. Nah, untuk melihat analisisnya dapat dilihat pada tabel korelasi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hubungan dari luas lahan dan hubungan luas lahan dan tenaga kerja X1 dan X2-nya itu sebesar 0,919. Nah, nilai ini memiliki hubungan mendekati nilai 1 yang berarti terjadi kasus multikolinearitas. Maka sebelum itu kita akan melihat variabel mana yang akan digunakan dari keduanya dengan memperhatikan hubungan X1 dan X2 terhadap Y. Di sini dapat kita lihat bahwa hubungan dari X1 luas lahan dan produksi atau Y itu memiliki nilai 0,87. Merupakan nilai yang besar, dan ini dapat kita lihat juga hubungan dari tenaga kerja atau X2 dengan produksi atau Y memiliki nilai yang besar juga, yaitu sebesar 0,772. Di mana nilai ini masih terbilang lebih kecil dibanding dengan nilai dari X1 terhadap Y. Sehingga nilai yang akan kita gunakan yaitu nilai dari X1 yakni 0,872 dan nilai X2 ini dihapus atau tidak kita gunakan. Di sini juga ada tabel model summary. Nah, tabel model summary ini digunakan untuk melihat kecukupan model. Di sini kalau kita perhatikan di sini ada tabel RSQ atau R square, di mana nilai R square ini merupakan nilai dari koefisien determinan. Nah, nilai dari koefisien determinan ini seperti yang di sini itu nilainya 86,38%. Yang artinya 86,38% ini merupakan nilai terbesar anggaran dari yang dapat dijelaskan oleh variabel prediktor dalam hubungan regresi linear berganda dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Di sini juga kita dapat melihat tabel ANOVA atau tabel dari analysis of variance. Nah, di sini pada tabel ini, F-value ini merupakan nilai dari hasil uji F atau hasil dari uji simultan atau uji keseluruhan variabel X terhadap Y. Nilai-nilai ini dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti variabel bebas X mempengaruhi variabel terikatnya yaitu Y. Jadi telah saya singgung mengenai uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas itu termasuk pada uji asumsi klasik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik yang belum saya perkenalkan selain uji multikolinearitas tadi. Kita akan membahas mengenai uji kenormalan.
Pada uji ini dapat dilihat pada grafik normal probability plot ini. Apakah titik-titik menyebar di sepanjang garis atau tidak? Nah, bisa kita perhatikan pada normal probability plot ini bahwa titik-titik ini yang berwarna biru ini menyebar cukup dekat dengan garis merah ini. Maka dapat kita simpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi. Atau bisa juga kita lihat dengan p-value. Hasil dari p-value di sini bernilai 0,138 merupakan nilai yang lebih besar dari nilai signifikan atau alfa yang bernilai 0,05. Yang tandanya bahwa grafik probability plot ini normal terpenuhi atau berdistribusi normal. Kenormalan juga bisa dilihat dengan grafik histogram di bawah ini. Homoskedastisitas. Uji ini digunakan untuk melihat apakah titik-titik membentuk pola tertentu atau tidak. Nah, untuk uji homoskedastisitas ini dapat kita lihat pada grafik versus hits yang ada di atas ini. Dapat kita lihat bahwa sebaran titik-titik dalam grafik menyebar secara acak di sekitaran 0 atau around 0. Maka diindikasi atau disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas atau ketidaksamaan, melainkan terjadi kesamaan. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini diuji dengan uji statistik, yaitu Durbin-Watson statistik ini, yang seperti di bawah ini, dan nilainya itu bernilai 1,6562. Karena nilai ini berada pada selang DW atau Durbin-Watson lebih dari -2, kurang dari 2. Bisa kita lihat pada grafik di atas bahwa memang benar nilai dari Durbin-Watson ini lebih dari -2, dan kurang dari 2. Inilah hasil dan pembahasan dari data PT Sofindo Senyaman. Selanjutnya, bab 5, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT Sofindo Seumayam Kabupaten Nagan Raya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, produksi perkebunan PT Sofindo Seumayam di Kabupaten Nagan Raya sangat dipengaruhi oleh variabel luas lahan, tenaga kerja, dan teknologi. Kedua, analisis pengaruh luas lahan, tenaga kerja, dan teknologi dalam upaya meningkatkan produksi pada PT Sofindo Seumayam Kabupaten Nagan Raya telah dilakukan pengolahan data, maka dapat dilihat bahwa ketiga variabel tersebut sangat berpengaruh terhadap produksi perkebunan PT Sofindo Seumayam Kabupaten Nagan Raya. Dan yang ketiga, persamaan akhir dari hasil perhitungan regresi berganda diperoleh yaitu sebagai berikut. Y sama dengan 129.442.68 tambah 1.217 X1 tambah 0,0765 X2 tambah 0,00333 X3, di mana konstanta sebesar 129.442.608, artinya apabila variabel luas lahan, tenaga kerja, dan teknologi dianggap konstan atau tetap, maka produksi perkebunan PT Sofindo Seumayam Kabupaten Nagan Raya sebesar 129.442.068%. Terima kasih.